Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamal Khair dari NIM 220431100055. Sini saya akan menjelaskan tentang program if else majemuk nomor 1 UAS. Untuk flowchartnya dimulai dari mempunyai integer nilai dan string index. Terus ke cout masukkan nilai, terus kita cin sebagai inputan. Cin ini diambil dari nilai. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka indeksnya A. Jika kurang dari 80, maka ke false, ke if selanjutnya. Jika lebih dari sama dengan 70, maka ke indeks B. Jika tidak, maka ke if selanjutnya. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka indeksnya C. Jika tidak, kita ke indeks default yaitu D. Nah, selanjutnya program ini akan ke cout kalau mendapatkan diambil dari nilai indeks string, dan selanjutnya selesai. Untuk codingannya include iostream, kita menggunakan using name std, dimulai dari main, nilai, kemudian masukkan string index, cout untuk menampilkan kata-kata program konversi untuk membuat program. Kita teruskan. Jangan lupa dikasih and untuk spasi 1 ke bawah. Nah, kita cout lagi. Terus masukkan data, masukkan nilai, jadi kita kasih cin buat menginputkan nilainya. Cinnya diambil dari nilai integer. Selanjutnya kita ke if else majemuk. If nilai lebih dari sama dengan 80, ya, nilai lebih dari 80, maka indeks dari string sama dengan A. Jika tidak, else nilai lebih dari atau sama dengan, bisa kasih 70, maka indeks sama dengan B. Untuk selanjutnya, jika masih kurang dari 70, maka else if lagi, nilai lebih dari sama dengan 60, maka indeks sama dengan C.
Jika tidak, kita ke else. Else nya index sama dengan T. Selanjutnya kita kasih outputan dengan cout. Kita tuliskan kamu mendapatkan. Mendapatkan ini diambil dari index string. Return none buat mengakhiri program. Kita run. Jika sudah ke run, kita masukkan nilai 80, maka kamu mendapatkan A. Kita coba run lagi, kita kasih di bawah 60, 59, maka mendapatkan E. Selanjutnya kita ke program Sweetcache. Dimulai flowchartnya saya membuat daftar menu. Dimulai dari saya mempunyai integer pesanan dan jumlah. Terus kita ke proses checkout, masukkan pesanan sama chain buat input. Chainnya ini ambil dari integer pesanan. Selanjutnya kita switch ke pesanan buat masuk ke Sweetcache nya. Nah, jika cache 1 sama dengan pesanan yang di switch, yang dimasukkan dalam chain, maka akan menyalakan indeks ke 1. Jika tidak, maka ke cache kedua. Jika cache 2 ini yang diinputkan dalam chain atau pesanan, maka menyalakan indeks kedua. Begitupun seterusnya sampai ke jika tidak ada yang dimasukkan dalam chain sesuai cache ini sampai 3, maka ke cache default yang akan menjalankan statement di default dan berakhir di selesai. Untuk programnya saya akan membuat daftar menu. Mulai dari include iostream, using name std, dan integer main buat mengawali. Terus kita menambahkan integer pesanan dan jumlah. Selanjutnya kita membuat menunya dulu. Buat nama. Biar mempersingkat durasi, saya akan copy paste saja. Ini kita ganti ke menu-menu 1 st, 2 copy, 3 hangat. Terus kita ke programnya cout, masukkan pesanan. Kita chain buat mengetikkan pesanannya.
Ininya diambil dari integer pesanan. Terus langsung ke switch buat memulai switch cache-nya. Pesan. Switch ini diambil dari cin pesanan, integer pesanan. Untuk cache 1 kita cout harga kopi. Untuk satu kan ST. Masuk. Kita masukkan jumlah pesan. Untuk jumlahnya kita ambil dari cin jumlah untuk mengetikkan. Kita tambahkan juga satu space di bawahnya. Out sama dengan total bayar. Total bayar ini diambil dari jumlah dikali harga. Harga ST nya kan 5.000, berarti dikali 5.000. Diakhiri dengan break, jangan lupa. Untuk mempersingkat durasi, saya akan mencoba copy paste saja. Terus saya ganti cache 2, ini cache 3. Yang kedua tadi copy, kita ganti juga di jumlahnya kali 3000. Dengan tag tadi teh hangat. Di jumlah kita ganti juga 4000. Akhirnya kita membuat defaultnya. Buat kalau tidak ada yang memilih dalam menu tadi, kita bisa alihkan ke default. Kita cout. Kita ke get. Ini hasil sini ada kurung Kurawa. Garam.
kita tambahkan include Konio ya, saya lupa. Konio.h, kita run lagi. Untuk hasilnya dari program ini kita coba run. Nah, masukkan pesanan, kita misal pilih pesan nomor 2, harga kopinya 3.000, masukkan jumlah, kita beli 5, maka total bayar 15.000. Jika kita memasukkan yang tidak ada dalam menu, misal per 4, ya maaf, menu belum tersedia. Berikutnya adalah program nested for. Nested for ini saya mempunyai variabel i dan j. Nah, i nya ini sama dengan 1, terus kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari 3. Jika benar, maka j for kedua, for j sama dengan 1, j kurang dari 3, maka menulis ini baris ke 1, ini baris ke i, kolom ke j. Ya, untuk j plus plus, jika j ditambah masih sama dengan j kurang dari 3, maka di looping lagi sampai sini. Jika j sudah lebih dari 3, maka ke false, ke i plus plus. I ditambah, jika i masih kurang dari 3, maka akan di looping lagi ke bawah. Jika sudah lebih dari 3, maka akan selesai. Untuk programnya saya akan mencoba membuat. Kita masukkan include iostream, Konio h, sama satu include lagi, yaitu include stdu studio, menggunakan username std, int main mengawali kodenya. Nah, saya mempunyai integer a dan b, misal lah for a sama dengan 1, a lebih dari a kurang dari 3, sama seperti yang di flowchart tadi. Terus a ini ditambah atau di plus plus. Nah, for ini for di dalam for, jadi kita kasih for lagi di dalam for lagi. For kita masukkan integer kedua, yaitu b sama dengan 1, b kurang dari 3, b plus plus. Terus kita kasih outputan cout nya kita ketik baris ke a, terus kolom ke b. Kita kasih spasi 1 baris dengan n-line. Terus kita kasih akhiran get di sini. Kita coba untuk run.
getnya kedua. Maka programnya Shiver ini akan menulis baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris kedua kolom ke-1, karena ini di looping kurang dari 3, jadi tidak mungkin sama dengan 3. Selanjutnya nomor 4, ini adalah program dari kuis 1. Untuk bacanya dimulai dari kata mulai. Saya mempunyai data 17645. Nanti hasilnya ini akan dibalik dari 54671. Untuk integer A juga ini size of data slash size of data ke 0, jadi dari 0 17765. Ya juga punya integer I. Jadi sini programnya I sama dengan A min 1 untuk for. Nanti jika untuk ulangannya I kurang dari sama dengan 0, jika benar CU data ke I. Ini I min min. Jika I masih lebih dari sama dengan 0, maka di looping terus sampai I sama dengan 0. Nah, jika I sama dengan 0 maka ke selesai. Untuk programnya ini saya menggunakan for. Langsung saja saya akan menggunakan for. Langsung saja kita ke programnya. Untuk inputnya kita membutuhkan input Yostream, Konio H, dan include Studio H. Int main untuk mengawali program, kita membuat integer data. Untuk ranknya ini kita 1 7 6 5 6 4 5 sesuai dengan yang di flowchart tadi. Saya akan membuat integer A juga. Integer A ini untuk menampung nilainya. Size of data sampai data ke 0. Saya akan membuat integer I untuk menampung data untuk D4. Langsung saja kita mulai ke loopingan for I sama dengan A min 1. Jadi I ini sama dengan A, sedangkan A ini adalah mencakup data yang di atasnya. I lebih dari sama dengan 0, I min min, atau I dikurangi. Selanjutnya kita cout. Kasih aja buat nanti pembeda. Ini diambil dari data ke I, datanya for, atau data dari looping ini. Jadi kita tutup dengan get. Dan kita akan run.
maaf ini titik 2 bukan titik ya, kita akan run lagi. Ini kurang maka hasilnya akan membalik angka di dalam data rank di dalam data, jadi 54671 dibalik dari 17645 menjadi 54671. Selanjutnya ini adalah program dari quiz 2. Untuk flowchartnya dimulai dari kita mempunyai integer H besar sama dengan 0, integer I dan J, sama char kalimat untuk menulis nantinya. Untuk flowchartnya, proses awalnya kita ketikkan chain guideline kalimat 100. Chain guideline ini agar kalimat yang terpisah oleh spasi bisa terdeteksi. Kalimatnya sebanyak 100 string. Ini adalah program untuk mengetahui jumlah huruf besar dan menampilkan juga huruf besarnya. Nah, kemudian kita cout kan jumlah kapitalnya adalah. Nah, untuk hasil dari ini adalah for I sama dengan 0, loopingan. Kemudian I sama dengan sterlen kalimat untuk mengetahui untuk huruf besar. Kemudian jika benar I sterlen kalimat, nantinya ini akan diproses di if jika kalimat I lebih dari sama dengan 65 dan kalimat I kurang dari 90. Ini tabel AC nya dari huruf kecil ya, maka true. Jika benar H besar sama dengan 1 integernya. Untuk jika tidak cout H besar langsung, jika tidak langsung ke cout H besar. Nah, untuk hasilnya sendiri di looping di I++ atau ditambah, di looping lagi jika I masih sama dengan sterlen. Jika sudah tidak, kita lanjut ke step kedua, yaitu kita coutkan untuk kita mengoutputkan huruf kapitalnya adalah ini di looping lagi for J sama dengan 0. Untuk J nya ini J kurang dari sterlen kalimat, maka jika benar if jika kalimat J lebih dari atau sama dengan A besar dan kalimat I dan kalimat J kurang dari Z besar, nanti ranknya A sampai Z besar, maka jika benar cout kalimatnya J sama dengan J++ atau J sama J ditambah sebagai ditambah. Jika J masih sama dengan, jika J masih kurang dari sterlen kalimat, di looping lagi. Jika tidak, maka programnya selesai. Untuk programnya kita menggunakan string, inputnya string H, untuk karena kita bukan menggunakan string Conio H dan Studio H. Posing name std dan intmain untuk mengawali program. Kita buat int H besar sama dengan 0. Kita coba membuat int I dan J. Kita ketemukan char kalimat, membuat char kalimat dengan rank 100 untuk mengetikkan kalimatnya. Kita cout untuk mengoutputkan, masukkan kata sembarang. Kita membuat masukannya dari chain guideline. Chain guideline diambil dari kalimatnya 100 rank.
Langsung aja ke looping for. For-nya tadi i sama dengan 0, i kurang dari sterlen. Sterlen kalimat i plus if kalimat i lebih dari atau sama dengan 65, kalimat i kurang dari 9 atau sama dengan 90. Ini tabel AC-nya, maka H besar plus sama dengan 1 ditambah 1. Selanjutnya kita cautkan lagi jumlah untuk outputan. Ini diambil dari ya besar. Cout huruf kapitalnya adalah untuk mengetahui huruf kapitalnya ini kita membuat perulangan lagi dari for. Kali ini kita menggunakan integer yang j sama dengan 0, j kurang dari strlen kalimat j plus plus. Kita kasih if lagi, jika kalimat j lebih dari sama dengan a dan kalimat j kurang dari sama dengan z, maka cout kalimat dari j tutup dengan return 0. Kita coba run. Untuk hasil dari codingan ini adalah kita run with 2 ini. Nah, masukkan kata sembarang ini, misal kita masukkan kata yes, jos, maka akan ke deteknya jumlah kapitalnya adalah 4
dan huruf kapitalnya adalah ISJ. Selanjutnya ini adalah kuis ketiga, yang dimana kuis ketiga ini akan merubah huruf besar ke kecil dan kecil ke besar. Flowchartnya mulai, saya mempunyai char car 100 untuk ranknya, string, karakter, dan integer A. Untuk inputnya saya bukan getLength, cin, dan karakter. For ini untuk looping for-nya, saya menggunakan looping for, dan di dalam for-nya itu ada if dan else if. Ya, untuk for-nya ini A sama dengan 0. Kurang dari 100 jika benar, jika karakter A lebih dari 65 dan karakter A kurang dari 90. Ini 65 sampai 90 adalah tabel ASCII dari huruf kecil. Jika iya, karakter A sama dengan karakter A plus 32. Dan jika tidak, menggunakan karakter tabel ASCII untuk huruf besar 97 ke 122. Jika benar, karakter A sama dengan karakter A min 32. Untuk coutnya, karakter diambil dari string karakter dan ke looping for lagi. Jika dirasa A-nya sudah kurang dari 100, maka kodenya selesai. Untuk programnya langsung saja kita buat. Kita hapus dulu yang ini. Untuk mulanya kita memberikan char karakter atau car dan integer A. Cout masukkan getLine, katanya ini cin dari karakter. Nah, untuk ini kita menggunakan for A sama dengan 0. Untuk A nya ini kurang dari 100 dan A plus atau A ditambah. Untuk di dalam for ini saya akan membuat if jika karakter A lebih dari 65, lebih dari sama dengan 65, karakter dan karakter A kurang dari sama dengan 90, maka karakter A sama dengan
karakter A plus 32. Jika tidak, else, kita akan else if karakter A lebih dari sama dengan 97 dan karakter A kurang dari sama dengan 122 untuk kode ASCII yang huruf besar, maka karakter A sama dengan karakter A min 32. Lalu kita akan cout aja untuk outputnya. Kita kasih spasi 1, diambil dari karakter atau char, kita return 0. Kita run. Maka codingannya akan berjalan. Masih kita masukkan elektro yes jos. Untuk elektronya besar dan yes nya kecil, maka akan diubah jadi elektronya kecil, yes nya besar. Yang terakhir ini adalah program untuk menginterseksi atau mencari persamaan dari dua tipe data array. Yang bacanya mulai saya mempunyai integer A, B, C. Untuk A nya ini A987661 ini dari A. Untuk B nya ini 98358 atau 93235. Ini kita bisa pakai salah satu nanti buat pembuktian. Saya juga punya integer C untuk menyimpan data dan I sama J untuk untuk perulangan. Saya juga mendapatkan integer interseksi dan 0, interseksi sama dengan 0 dan dicari nanti buat program. Untuk pengulangan pertama itu for I sama dengan 0, I kurang dari 4, I kurang dari sama dengan 4. Untuk jika benar dicari A dari I. For lagi for J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 4. Jika benar if dicari sama dengan B J. Jika benar C interseksi sama dengan dicari, interseksi ditambah sama kita ke atas, J plus plus ditambah, di looping lagi sampai sini dulu, baru nanti di looping ke for pertama. Selanjutnya kita jika sudah I di for pertama I kurang dari sama dengan 4, lanjut ke bawah, kita di for yang selanjutnya if jika interseksi sama dengan 0, jika benar langsung ke cout tidak ada interseksi, atau jika salah maka cout interseksi sama dengan for I sama dengan 0, I kurang dari interseksi. Jika benar cout I C sama dengan C dari I plus plus, dan kemudian jika sudah I kurang dari interseksi atau melebihi maka selesai. Langsung saja ke codingannya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mempunyai integer A 5 untuk arraynya sampai 5, 9 8 7 6 1.
sesuai dari yang di folder. Saya juga akan menambahkan integer b, lima sama dengan 32305. Integer b lagi, lima 983 58. Kenapa saya menggunakan 2B? Karena ini buat salah satu nanti pembuktian di akhir. Nanti kita selesai satu dulu. Kita buat lagi integer C sebagai penyimpan dari integer A dan B. Kita membuat integer I dan J buat looping for, dan in intersepsi sama dengan 0. Ini nanti buat outputan dan dicari. Untuk programnya kita for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 4, i plus. Nah, di dalam for ini ada dicari sama dengan A yang I. Dan di selanjutnya kita ada for lagi di dalam for. Yang ini kita pakai yang J. For J sama dengan 0, J lebih dari sama dengan 4, J plus. Selanjutnya kita ke if, dicari sama dengan B, B nya J, maka C nya intersepsi sama dengan dicari. Intersepsinya ditambah dan break. Untuk keluar dari perulangan for. Selanjutnya jika intersepsi sama dengan 0, outputnya tidak ada intersepsi. Tapi jika tidak, maka cout interseksi for. Kita perulangan lagi. For i sama dengan 0, i kurang dari intersepsi
i plus cout c c nya i, outputnya diambil dari c nya i dan n length. Kita tutup dengan return no. Ini error di C sama dengan 0. Ini kita kurang titik koma. Jika berhasil maka interseksi 8 sama 9 dari dua data A dan B ini. Coba kita ganti di B yang bawah yang tidak ada data yang sama. Maka outputannya tidak ada intersepsi karena datanya tidak ada yang sama di antara integer A dan B. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.